Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Seperti biasa, saya di sini hadir kembali untuk kalian semua untuk menceritakan sebuah cerita horor untuk menemani aktivitas harian kalian. Dan seperti biasa, di video kali ini akan ada cerita dari Mas Bri lagi nih yang berjudul Susuk. Wow, pasti sudah nggak asing lagi ya dengan kata-kata susuk ini. Siapa nih di sini yang belum tahu susuk? Pasti ya rata-rata sudah tahu semua ya susuk itu apa dan fungsinya buat apa. Jadi ada gambaran sedikit nih, ada seorang wanita gitu kan yang sedang ingin melakukan usaha. Dia sudah bertahun-tahun menggeluti usaha dengan berjualan gitu, nggak pernah dilirik oleh orang lain gitu. Jadi akhirnya dia sempat hampir aja berada di titik ingin bunuh diri. Tapi pada suatu ketika ada seorang teman datang dan menyarankan untuk pasang susuk agar dagangan si dia ini itu jadi laris. Wah, emang iya? Emang beneran bakal manjur gitu dengan dipasangnya susuk, jualan kita jadi laris gitu? Wah, apa iya ya? Tapi ngomong-ngomong soal usaha dan berjualan, saya juga ada nih usaha berjualan nih ya. Ada ini nih, teng dereng. Nah, jadi di sini, ini sebelum masuk ke ceritanya ya, sebelum masuk ke cerita promo dulu nih. Ini ada beberapa jajanan atau cemilan yang cocok banget buat menemani kalian di saat lagi mendengarkan cerita ini. Jadi kalian dengerin cerita ini sambil nyemil gitu kan enak banget sih ya, nggak garing gitu ya. Makanya ini sangat cocok banget buat menemani healing kalian gitu ya. Ada basreng asoy, kelihatan gak ini? Oke, seperti ini tuh basreng asoy. Terus ada makaroni rasa keju, terus rasa balado juga ada nih rasa pedas gitu. Nah, terus ada juga milidi. Nah, kelihatan kan? Cocok banget di tangan gitu, pas banget di tangan gitu ya. Jadi misalkan kalian pengen nyemil tapi tangannya takut kotor gitu, ini kalian bisa dibuka aja bungkusnya, tinggal disor gitu aja. Jadi kalian nggak perlu pakai nyomot-nyomot gitu ya. Jadi tinggal buka, tinggal ini aja disor gitu aja ya kan. Ada banyak jenis cemilannya dan juga ada banyak varian rasanya. Kalau kalian pengen tahu lebih lanjut tentang apa sih cemilannya, gimana sih, itu kalian bisa langsung cek aja di link di bawah itu. Nanti kalian akan diarahkan menuju ke Shopee gitu. Jadi memang saya ini jualan di Shopee gitu. Nanti kalian bisa lihat-lihat tuh rasanya apa, jenis-jenisnya apa gitu. Nah, buat kalian yang rumahnya jauh gitu kan, jangan khawatir kalau jajanan ini bakal remuk gitu. Enggak, aman. Dengan kemasan seperti ini ya, dengan jenis jajanannya juga jajanan yang agak lumayan keras gitu, jadi susah untuk remuk gitu, jadi nggak mudah remuk gitu ya maksudnya ya. Contohnya seperti ini, saya buka satu ya, ini ya, seperti ini dalamnya. Ini yang saya buka adalah basreng asoy ya, terus dalamnya kayak gini. Nih, dengarkan nih. Enak banget sini. Dengar nggak renyahnya seperti apa? Jadi kalian nggak usah khawatir ini bakal remuk gitu, nggak mungkin, nggak bakal remuk ya. Jadi kalian misalkan nih tangan nggak mau kotor, kalian bisa langsung gini aja. Oke ya, untuk cemilannya nanti bisa kalian kepoin aja di Shopee-nya ya. Dan untuk video kali ini kita langsung aja masuk ke dalam ceritanya. Ada yang memilih untuk mengambil jalan pintas ketika mengalami kesusahan hidup. Jalan pintas bergelimang dosa, dan ada harga mahal yang harus dibayar. Ngeri. Hari ini, salah satu teman yang akan menceritakan satu sisi kelam dalam hidupnya. Hanya di sini, di channel Dimensi Mimpi. Oh ya, nama-nama yang ada semuanya samaran, kecuali Mas Bri, penulisnya ya. Kalau ada kesamaan nama atau peristiwa, pasti hanya ketidaksengajaan. Mohon bijak untuk mendengarkan cerita kali ini. Selanjutnya, yang bersangkutan sendiri yang akan menceritakannya langsung. Aku Hesti, umur 33 tahun, domisili di Jakarta. Sekedar info, aku termasuk selebgram dengan 1 juta lebih followers. Kali ini aku akan coba untuk menceritakan satu episode gelap dalam hidup yang pernah aku jalani.
Kenapa aku menyebutnya episode gelap? Karena dalam masa itulah aku merasakan ketersesatan, jauh dari Tuhan. Sama sekali nggak pernah ibadah, selalu mengutamakan duniawi. Semua berawal pada tahun 2013. Sedikit gambaran, sejak sekolah dan kuliah, aku sudah berniat dan punya cita-cita untuk jadi pengusaha, ketimbang harus melamar pekerjaan dan jadi karyawan. Almarhum ayah dulunya seorang pengusaha sukses. Aku sangat mengagumi pencapaiannya dalam membangun dan mempertahankan perusahaan yang beliau dirikan. Melihat prestasi ayah ini menjadi salah satu alasan aku untuk menjadi pengusaha. Nah, untuk menuju cita-cita itu, selepas kuliah, aku memulai dengan berjualan online kecil-kecilan di marketplace, menjadi supplier dan distributor barang kebutuhan dan perlengkapan wanita, seperti pakaian, tas, kalung, gelang, dan lain sebagainya. Aku nggak memproduksi barang-barang jualan, tapi mendapatkannya dari penjual lain ataupun dari pembuatnya langsung. Sama seperti pengusaha-pengusaha lain, tentu saja aku juga mengalami banyak cobaan dan ujian ketika baru mulai usaha, merintis istilahnya ya. Daganganku nggak banyak dilirik orang, jauh dari kata laku banget. Keadaan itu berlangsung lama, sekitar 2 tahun lebih aku mengalaminya. Berbagai cara aku sudah lakukan untuk meningkatkan penjualan, entah itu promosi gencar dan lain sebagainya. Tapi ya tetap saja gak ada perubahan signifikan. Gak hanya di marketplace, aku juga mencoba untuk berjualan di akun Instagram pribadi. Akun Instagram ini awalnya hanya untuk menampilkan dokumentasi kegiatanku sehari-hari. Isinya ya bermacam foto diri di berbagai tempat, entah sendiri atau bersama rekan dan sahabat. Oh ya, menurut orang-orang penampilanku cantik. Ditambah aku juga gemar berpakaian modis dan berdandan cantik. Pokoknya kata orang aku cantik, menarik dan fotogenik. Jadi, walaupun hanya akun pribadi dokumentasi kegiatan sehari-hari, tapi akun Instagramku sudah memiliki puluhan ribu pengikut. Lumayan lah untuk ukuran aku yang bukan siapa-siapa pada saat itu. Nah, kembali ke kegiatan usahaku. 2 tahun lebih gak ada perkembangan berarti. Penjualan hanya datar-datar saja, gak ada peningkatan. Padahal aku sudah merasa sangat maksimal menjalaninya. Putus asa, hampir. Ya, aku hampir putus asa. Sampai akhirnya tahun 2015 aku bertemu dengan salah satu teman lama, teman SMA tepatnya. Teman ini bernama Rida. Kami bertemu gak sengaja di salah satu mall di Jakarta Selatan. Tentu saja, dalam pertemuan itu kami lantas melepas kangen dan bercerita apa saja. Sejak lulus SMA, kami memang belum pernah ada pertemuan lagi sebelum ini. Rida yang pada masa SMA dulu kelihatan culun, lugu, dan agak dekil, berubah drastis menjadi perempuan cantik menarik, bergaya modis, dan dengan dandanan mewah. Sama seperti aku, Rida juga waktu itu belum menikah. Tapi ada pencapaian Rida yang membuat aku terkagum-kagum. Rida nggak berkuliah. Setamat SMA dia langsung bekerja sebagai pengusaha. Dan ternyata Rida ini sudah bisa dianggap sebagai pengusaha sukses. Sudah memiliki satu perusahaan yang bergerak di bidang penyedia bahan konstruksi. Sudah banyak proyek besar yang dia tangani. Intinya, Rida sudah menjadi orang kaya raya. Mobil mewah dan rumah besar sudah dimiliki. Pokoknya ya gitu, hidupnya bergelimang harta. Lo sekarang ngapain, Hes? Kerjakah? Di mana? Tanya Rida di tengah percakapan. Gua nggak kerja, dak. Masih mulai usaha. Ya jualan gitulah. Tapi masih merintis. Wah, bagus dong. Gak apalah, namanya juga usaha. Pasti berdarah-darah di awal. Ya gue juga begitu dulu. Penuh dengan keringat dan air mata. Begitu Rida bilang. Itu pertemuan pertama. Setelahnya ada beberapa kali pertemuan, walau masih hanya sekadar ngobrol di kafe atau tempat makan. Nah, seiring berjalannya waktu, aku dan Rida semakin intens bertemu. Dan aku juga mulai diajak untuk ikut menemani dia dalam melakukan bisnis usahanya. Entah itu meeting atau pekerjaan lainnya. Saat itu aku sangat kagum padanya. Sungguh pencapaian yang bisa membuat semua orang ingin menggapai hal yang sama. Lo percaya gak sih, Hes? Tahun 2010 itu gue masih belum punya apa-apa. Hutang seleher,
pindah-pindah kos karena nggak sanggup bayar. Pokoknya parah lah hidup gua. Rida bercerita begitu ketika kami sedang berada di dalam sedan mewahnya suatu hari di akhir tahun 2015. Loh, tapi kan lo sekarang udah ngerasain hasilnya. Keren loh, dan dalam 5 tahun lo bisa mencapai ini semua. Begitu aku jawab. Tapi lo harus jawab jujur deh. Lo pasti punya pertanyaan meragukan ya. Kok bisa sih Rida sesukses ini dalam waktu hanya 5 tahun saja? Ngaku lo, iya kan? Gak apa-apa Hes, itu wajar. Iya sih. Kok bisa ya lo bisa sukses ini dalam waktu yang ya bisa dibilang singkat? Cuma 5 tahun loh. Keren ih, jawabku. Setelah itu aku melihat Rida menarik nafas panjang dan melamun sebentar di balik kemudi. Kenapa dak? Kok berubah gitu? Semua ada awalnya Hes, ada pencetusnya. Rida bilang begitu sambil kemudian tersenyum. Hah? Maksud lo apaan sih Rid? Aku semakin penasaran dong. Lo udah gua anggap sahabat Hes. Gua akan cerita gimana caranya sampai gua bisa punya ini semua. Harta berlimpah dan usaha sukses. Tapi gue mohon untuk lo jangan bilang sama siapa-siapa ya. Gue belum pernah ceritakan hal ini pada siapapun. Begitu Rida bilang panjang lebar. Intinya Rida ingin menceritakan satu rahasia kesuksesannya. Aku ya jelas penasaran dong. Memang gimana sih caranya? Kenapa harus sampai rahasia-rahasiaan segala gitu? Nah, singkat cerita, pada hari berikutnya Rida mengajakku keluar kota. Awalnya aku gak tahu akan kemana dan tujuannya apa. Ya aku ikuti saja kan. Udah, lo ikut aja, jangan banyak nanya. Gua mau nunjukin suatu tempat, Rida bilang gitu. Ya sudah, aku duduk manis saja di dalam mobil. Nah, singkat cerita, akhirnya aku tahu kemana tujuan kami, yaitu ke satu tempat di wilayah Banten. Agak berdalaman sih, ya 5 jam perjalanan dari Jakarta. Sekitar jam 2 siang kami pun sampai di tujuan. Nah, Rida memarkirkan kendaraan di depan rumah besar dengan halaman luas. Sebelumnya kami harus melewati jalan tanah dengan kanan kiri persawahan dan hutan kecil. Ya, memang cukup berdalaman gitulah ya intinya. Ini rumah siapa dak? Tanyaku gitu. Udah, keluar dulu yuk, jawab Rida mengajakku turun dari mobil. Di luar aku mengamati sekitar. Kalau diperhatikan, rumah ini adalah rumah yang paling besar yang ada di desa ini. Neng Rida, akhirnya datang lagi. Udah lama banget ya Neng. Seorang bapak keluar dari dalam rumah menyambut kedatangan kami. Rida langsung memperkenalkan aku. Sebut saja Pak Rohiat, nama sang pemilik rumah besar ini. Beliau berperawakan kurus tinggi, berpakaian serba hitam. Kumisnya tebal menghiasi wajah yang memiliki sorot mata tajam. Ya, aku agak ngeri sih melihatnya, karena menurutku wajahnya ini cukup seram. Nah, lalu kami dipersilakan masuk. Di ruang tamu yang besar dan dipenuhi perabotan mewah, kami pun berbincang. Saat itu, aku hanya jadi pendengar pemerhati, hanya menanggapi sesekali saja. Rida yang lebih banyak berbincang dengan Pak Rohiat. Singkatnya, setelah kurang lebih 1 jam kami berbincang, akhirnya aku mulai tahu apa tujuan Rida ke rumah ini dan siapa sebenarnya Pak Rohiat ini. Ternyata, Pak Rohiat adalah orang pintar atau ya paranormal gitulah. Walaupun belakangan Rida ini bersikeras kalau beliau itu adalah penasihat spiritual, bukan dukun gitu katanya. Tapi kalau kataku sih ya sama aja lah gitu kan. Nah, cukup lama kami berbincang sampai akhirnya menjelang maghrib Pak Rohiat bilang begini. Ya sudah, sekarang aja yuk Neng, biar cepat selesai. Maksudnya apa? Mereka ini mau ngapain? Aku gak tahu sama sekali. Sesudah mengiyakan, Rida lalu mengikuti langkah Pak Rohiat untuk masuk ke dalam satu kamar di rumah itu. Mereka masuk kamar gak hanya berdua, tapi didampingi oleh istri Pak Rohiat yang sepertinya berperan sebagai asisten. Setelah itu, aku gak tahu apa yang mereka lakukan di dalam kamar. Ya, hanya sebentar, sekitar 45 menit kemudian mereka sudah keluar dari kamar.
Selesai. Lalu lagi-lagi kami berbincang di ruang tamu. Pada saat itu aku masih belum tahu apa yang baru saja mereka kerjakan. Nah, singkatnya sekitar jam setengah 7 kami pamit pulang, menghindari kemalaman sampai Jakarta. Dalam perjalanan pulang, aku menghujani Rida dengan banyak pertanyaan. Lo ngapain di kamar sih dah? Berdukunan ya? Tanyaku membuka percakapan. Gua tadi merawat susuk, Hes. Memperpanjang masa guna lah intinya. Ya supaya bisa terus menjarap. Jawab Rida. Hah? Gila lo. Lo masang susuk dah. Sarap lo ya. Nada bicaraku jadi agak tinggi mendengarnya. Setelah itu Rida mulai bercerita dari awal. Ketika hidupnya dalam masa tersuram 5 tahun sebelumnya. Terjerembab dalam lilitan hutang piutang. Hidup sengsara dalam kemiskinan. Rida pun putus asa, sempat hampir bunuh diri. Sampai pada akhirnya dia diajak oleh salah satu temannya untuk ke rumah Pak Rohiyat. Lalu Pak Rohiyat memberi saran untuk bisa keluar dari kesusahan hidup. Dia menyarankan untuk memasang susuk untuk kesuksesan usaha. Ini susuk dipasang di muka, Hes. Fungsinya ya supaya gua kelihatan menarik oleh lawan jenis maupun rekanan kerja. Entahlah, tapi sejak dipasang susuk, hidup gue beranjak membaik. Gue dapat banyak pekerjaan yang sebelumnya gue gak bisa dapet. Dan semua orang ya seperti welcome dan sangat tertarik untuk bekerja sama dengan gue. Semuanya lancar, Hes. Sampai akhirnya hutang gue lunas semua. Dan ya, gue jadi seperti yang lo lihat sekarang. Begitu jawab Rida. Jadi, sepertinya susuk ini memberi pengaruh besar dalam hidup selama 5 tahun sebelumnya. Hingga bisa sukses besar seperti ini. Lo juga kalau mau bisa, Hes. Kalau mau nih ya, kalau mau, biar gue bayarin dulu deh maharnya. Rida bilang begitu ketika gue masih melamun setelah mendengar ceritanya. Ah, enggak dah, makasih. Gue gak mau, serem. Aku coba begitu awalnya. Nah, singkat cerita, pada hari-hari berikutnya aku jalani dengan normal, lanjut berusaha membangun bisnis jualanku. Sesekali aku dan Rida juga bertemu, walau hanya sekadar ngopi dan berbincang. Jujur waktu itu aku masih memikirkan tentang susuk yang digunakan Rida, susuk dengan semua hasil yang dia capai. Yang pada awalnya aku sama sekali gak tertarik. Perlahan pendirianku mulai goyah. Di sini setan mulai masuk ke dalam hati. Aku tergoda ingin memiliki semua hal yang dia punya. Hingga pada suatu hari aku menelpon Rida. Dah, gua mau deh kayak lu. Gua mau pasang susuk juga deh. Oke, Kamis ini kita berangkat ya. Begitu Rida bilang. Ya sudah, sesuai rencana, pada suatu Kamis kami datang berkunjung ke rumah Pak Rohiyat lagi. Pak, Hesti akhirnya mau juga nih dipasang. Begitu Rida bilang. Ya udah atuh Neng, gak apa-apa. Biar sukses kayak Neng Rida kan. Jadi pengusaha besar di Jakarta. Lagi-lagi singkat cerita, akhirnya aku mengikuti proses dan ritualnya. Aku bersama Pak Rohiyat dan istrinya masuk ke dalam salah satu kamar di rumah besar itu. Kamar ini sungguh agak menyeramkan. Bau kemenyan menyenggak pernafasan. Gak ada ventilasi sama sekali. Juga gak ada cahaya masuk. Penerangan hanya bersumber dari benda seperti lilin yang bentuknya aneh menurutku. Neng, nanti Neng gak akan merasakan apa-apa. Tenang saja ya. Prosesnya juga gak akan lama. Begitu Pak Rohiyat bilang. Benar. Beberapa belas detik setelah itu aku gak ingat apa-apa lagi. Seperti tidur atau pingsan, entahlah. Aku tersadar ketika wajahku sedang diusap oleh tangan Pak Rohiyat. Tangannya dingin karena basah dengan air. Bangun Neng, sudah selesai. Begitu Pak Rohiyat bilang sambil tersenyum. Udah selesai Pak. Kok gak terasa apa-apa ya? Banyak pertanyaan yang ada di kepala.
Kami bertiga lalu keluar kamar, menuju ruang tamu di mana Rida sedang menunggu. Di situ, kami lagi-lagi berbincang. Dipasangnya satu dulu ya, Neng. Kita coba dulu. Manjur nggak pakai susuk yang ini? Nanti kesini lagi ya, kasih tahu hasilnya. Istri Pak Ruyat pun menimpali. Aku mengangguk-angguk. Saat itu aku nggak tahu susuknya ditanam di mana. Yang pasti sih di wajah, tapi nggak tahu letak pastinya. Nah, Pak Ruhyat bilang khasiatnya adalah setiap orang akan terpesona dan tertarik denganku. Aku akan sangat didengarkan. Ini sangat bagus untuk bisnis dan pekerjaan, begitu katanya. Ya, begitulah. Jam 7 malam kami pun pamit pulang. Singkat cerita, setelah pemasangan susuk itu, aku menjalani hidup seperti biasanya. Seperti sebelumnya, berjalan normal. Hari berganti hari, minggu ke minggu, bulan berganti bulan. Ternyata aku merasakan ada perbedaan. Iya, perbedaan. Aku seperti dipermudah dalam menjalankan usaha. Perlahan tapi pasti, penjualan beranjak naik, semakin laris dan semakin laris. Perubahannya signifikan. Dalam hitungan bulan, aku sudah mendapatkan untung jutaan rupiah. Bulan berikutnya, mulai belasan juta. Berikutnya, bisa puluhan juta. Aku jadi kebanjiran order. Puncaknya, aku sampai harus memperkerjakan 2 orang untuk membantu menjalankan usaha. Wah, mulai terasa kan hasilnya. Selamat ya, Hes, kata Rida pada suatu ketika. Nah, melihat keberhasilan ini, aku semakin tergoda untuk mendapatkan yang lebih lagi. Aku ingin lebih kaya raya. Kemudian aku datang kembali ke rumah Pak Ruhyat untuk memasang susuk lagi. Berikutnya, kira-kira 3 bulan sekali aku datang mengunjungi Pak Ruhyat. Entah itu bersama Rida atau sendirian. Aku semakin terjerumus. Bisa ditebak, selanjutnya hidupku bergelimang harta. Semua usahaku seperti ada yang melancarkannya. Selain berjualan yang sukses, percaya nggak percaya nih ya, ternyata akun Instagramku juga mengalami peningkatan. Awal 2018, pengikutku sudah mencapai hampir 1 juta. Dengan pengikut sebanyak itu, aku mulai terkenal. Jadi selebgram lah ya. Dengan banyaknya pengikut, aku jadi kebanjiran orderan endorse. Dari Instagram ini saja, penghasilanku sudah sangat lumayan waktu itu. Pokoknya sejak akhir 2017 sampai pertengahan 2018, hidupku memang berkelimang harta dan ketenaran. Tapi walaupun begitu, perlahan di dalam lubuk hati aku merasa agak gundah. Seperti ada yang mengekang, hidupku seperti berhutang. Aku merasakan hampa terbelenggu dosa. Aku terus berusaha untuk abaikan semua, mencoba untuk menikmati harta dan kesuksesan. Tapi ternyata gak bisa. Aku mulai merasa bersalah, semakin merasa bersalah. Gak apa-apa, Hes. Nanti juga lama-lama perasaan itu hilang. Begitu jawaban Rida ketika aku bertanya perihal perasaanku yang gak enak itu. Ya sudah, aku coba untuk terus menjalani ini semua. Memaksa diri untuk menikmati semuanya. Sampai ketika petaka itu datang. Menjelang akhir tahun 2018, Rida meninggal dunia. Dia mengalami kecelakaan tunggal di luar kota. Aku lemas mendengar berita itu. Aku shock, bersedih dan menangis. Kehilangan sahabat secara tiba-tiba. Singkat cerita, sepeninggal Rida, aku belum sempat lagi mengunjungi Pak Ruhyat. Dengan berbagai macam alasan, aku gak pernah sempat untuk ke rumahnya. Waktu terus bergulir. Sampai ketika di awal 2019, aku mulai merasa ada keanehan di badan. Awalnya hanya meriang ringan. Beberapa kali aku menggigil kedinginan, hanya seperti itu. Tapi berikutnya mulai merasakan yang lain. Badan sering demam tanpa sebab. Kepanasan lah, gerah, lalu tiba-tiba menggigil, begitu terus, semakin rutin. Sering juga kepalaku sakit sesekali, wajah panas tiba-tiba. Di sini aku mulai tersiksa. Saat itulah aku jadi kepikiran dengan Pak Ruhyat.
Aku yakin dia bisa menolongku. Tapi sial, pesan singkatku gak dibalas. Ketika aku coba menelpon, ternyata nomor ponselnya sudah gak aktif lagi. Kemudian aku berniat untuk, apa aku datang ke rumahnya saja ya? Tapi alangkah terkejutnya aku ketika sampai di rumah Pak Ruhiyat. Aku mendapatkan berita mengagetkan. Ternyata rumah itu sudah bukan milik Pak Ruhiyat lagi. Menurut tetangganya, pada akhir tahun 2018 Pak Ruhiyat meninggal mendadak. Entah karena apa. Nah, sepeninggal Pak Ruhiyat, istrinya itu langsung menjual rumah itu dan pindah entah kemana. Di sini aku bingung bukan kepalang. Kemana harus pergi untuk menyembuhkan ini? Di dalam kendaraan saat aku pulang, aku menangis sejadi-jadinya. Menyesal sedalam-dalamnya. Pikiranku buntu, gak tahu apa yang harus aku lakukan. Singkat cerita, di hari-hari berikutnya aku makin tersiksa. Sakitnya makin menjadi-jadi. Aku gak tahan. Sakit ini sakit banget pokoknya. Pekerjaan mulai terbengkalai, hidup mulai berantakan. Tubuhku semakin kurus, kusam, gak bercahaya. Dan pada akhirnya aku sakit. Hari-hari aku habiskan menahan sakit sambil terus menangis. Tuhan, aku gak tahan lagi. Sampai ketika ada satu teman yang berniat baik untuk menolong. Dewi namanya. Gue pernah lihat di TV, ada orang yang bisa menyembuhkan dan mencabut susuk. Mungkin lo bisa coba menghubungi dia, begitu katanya. Jadi Dewi bilang dia pernah menonton satu acara TV nasional. Acara itu menampilkan beberapa paranormal. Salah satu paranormal, sebut saja namanya Mas Wawan. Dewi menyarankan aku untuk menemuinya. Ya sudah, aku belum ada pilihan lain lagi. Kemudian aku berniat untuk menemuinya. Setelah dengan berbagai cara mencari info, akhirnya aku mendapatkan nomor kontak Mas Wawan. Setelah itu aku berbincang melalui telepon, sedikit membicarakan keluhanku. Hasilnya Mas Wawan mempersilahkan aku untuk datang menemui di rumahnya di pinggir timur Jakarta. Karena sudah gak tahan dengan siksaan ini, akhirnya aku buru-buru datang menemuinya. Singkat cerita, pada suatu hari di siang hari, pada hari Sabtu, akhirnya kami bertemu. Di dalam rumah Mas Wawan, di ruangan tengah, aku kembali bercerita semuanya. Dari awal aku pasang susuk sampai merasakan siksaan sakitnya. Oh ya, waktu itu ternyata bukan hanya Mas Wawan yang aku temui. Ada satu orang lagi. Ternyata ada Mas Bri juga. Ya, Mas Bri yang kita kenal ini. Mas Bri ternyata teman dari Mas Wawan. Saat itulah pertama kalinya aku bertemu dengan Mas Bri. Oh begitu. Insya Allah kami akan coba membantu. Tapi nanti setelah ini Mbak Hesti harus mulai tobat ya. Jangan diulang lagi. Begitu Mas Wawan bilang. Aku pun mengiyakan. Karena sudah gak tahan lagi. Aku ingin sembuh. Nanti Mas Bri yang bakal ambil susuknya ya. Dia bisa juga kok. Lanjut Mas Wawan. Setelah Mas Wawan bilang begitu, aku melihat Mas Bri seperti kebingungan. Entah kenapa. Mas Wawan lalu pergi ke bagian belakang rumahnya untuk mengambil sesuatu, meninggalkan aku dengan Mas Bri di ruang tamu. Tapi gak lama setelah itu Mas Wawan muncul kembali dengan membawa nampan. Kalian pernah lihat nampan ini kan? Nampan yang polos, warnanya tuh perak gitu ya. Nah seperti itu kira-kira ya. Yuk kita mulai ya, Mas Wawan bilang begitu setelah sudah kembali duduk. Berikutnya dipandu Mas Wawan, kami mulai membaca doa. Cukup lama, sekitar 10 menitan. Dalam proses berdoa ini, aku merasakan kalau wajah berangsur terasa hangat, cenderung panas. Mas, mukaku panas. Aku gak tahan. Aku bilang begitu sambil nyaris menangis. Ya sudah, kita mulai cabut ya. Mas Bri, silakan, kata Mas Wawan. Lagi-lagi Mas Bri ini kebingungan. Aku melihatnya seperti itu.
Gak apa-apa Mas Bri. Ayo, tunjuk aja di mana letak susuknya. Lalu ambil. Mas Wawan melanjutkan omongannya. Kemudian perlahan Mas Bri mulai mengangkat tangan. Lalu jari telunjuknya mulai menyentuh wajahku. Tepat di bagian bawah bibir di atas dagu, jari telunjuk Mas Bri terasa dingin. Kemudian perlahan aku merasa sedikit sakit. Rasanya itu seperti bisul atau jerawat di wajah yang mau pecah. Nah, beberapa detik kemudian, ting, begitu bunyinya. Ternyata ada logam kecil keluar dari wajahku lalu jatuh di atas nampan keperakan itu yang disiapkan Mas Wawan sebelumnya. Aku meliriknya ke atas nampan. Ternyata di situ sudah ada jarum berwarna keemasan, sangat kecil banget bentuknya. Masih ada Mas Bri? Tanya Mas Wawan. Masih Mas, jawab Mas Bri pendek. Kemudian jari telunjuk Mas Bri mulai bergerak lagi. Kali ini menempel di pipi kananku, tepat di bawah mata. Lagi-lagi aku merasakan hal yang sama dengan proses pertama. Dan lagi-lagi ada benda keluar dari wajahku yang disentuh oleh jari telunjuk Mas Bri. Kali ini benda yang jatuh bentuknya seperti batu permata yang sangat kecil. Kira-kira ya ukurannya seperti butiran beras gitulah. Masih ada Mas Bri? Lagi-lagi Mas Wawan bertanya. Masih ada Mas, jawab Mas Bri lagi. Tuhan, ada berapa susuk di wajahku? Aku mulai menangis. Berikutnya jari telunjuk Mas Bri menyentuh keningku. Tepat di tengah-tengahnya. Sama, aku merasa ada sesuatu yang muncul keluar dari dalam wajah. Sakit sekali rasanya. Ting, satu benda lagi jatuh di atas nampan perak. Benda ketiga adalah jarum emas lagi. Kecil sekali bentuknya. Sudah habis Mas, gak ada lagi. Mas Bri bilang begitu. Sungguh lega aku mendengarnya. Selanjutnya wajahku berangsur terasa normal. Gak panas lagi. Janji ya mbak, jangan lagi-lagi. Lebih baik mbaknya ini berusaha yang normal-normal saja. Begitu kata Mas Wawan. Iya Mas, saya tobat, gak akan lagi-lagi. Terima kasih banyak ya Mas, jawabku sambil menangis. Kalau ada apa-apa lagi, bisa menghubungi saya atau Mas Bri kapan saja. Jangan sungkan-sungkan ya. Selanjutnya aku pun pamit pulang. Setelah itu, hari-hari berikutnya aku jalani dengan normal. Aku bertobat, aku menyesal. Gak akan lagi-lagi aku menempuh jalan sesat itu. Sekarang hidupku jadi jauh lebih tenang. Berusaha untuk dekat dengannya, beribadah hanya kepadanya. Alhamdulillah, usahaku masih berjalan dengan lancar dan baik-baik saja sampai sekarang. Dan itulah teman-teman ceritanya, cerita dari Mbak Esti ini yang pernah mencoba untuk memasang susuk ya. Susuk buat penglaris gitu ya. Saya kira di sini berpikir bahwa ketika susuk dari Mbak Esti ini dicabut, saya berpikir gini, apakah ini usahanya akan bangkrut atau gimana gitu, atau Instagramnya bakal terblokir atau gimana gitu. Saya sempat berpikir seperti itu. Ya karena mungkin kan usaha Mbak Esti ini laris, terus Instagram Mbak Esti ini banyak followernya itu kan karena susuk ya. Tapi ternyata setelah dia bertobat, ternyata masih utuh ya. Alhamdulillah ya. Berarti di sini nggak ada cerita kebangkrutan sama sekali. Ya atau memang jangan-jangan usaha yang keberhasilan yang dihasilkan oleh Mbak Esti ini memang sebenarnya memang sudah saatnya gitu. Memang sebenarnya ini hadiah dari Sang Maha Kuasa gitu. Mungkin ya walaupun Mbak Esti ini nggak pakai susuk, dia bakal tetap akan mengalami kesuksesan ini gitu. Karena ya kita tahu sendiri kan, Mbak Esti ini sudah mengalami banyak cerita pahit, asem, kecutnya gitu kan. Jadi mungkin ya memang sudah saatnya aja Mbak Esti ini untuk bisa merasakan kesuksesannya. Jadi gitu. Dan mungkin ada pesan terdalam ya, ada pesan-pesan yang bisa kita ambil gitu di sini, bahwa memang Tuhan itu tidak pernah diam.
Tuhan selalu mengawasi kita. Tuhan itu nggak buta kok. Tuhan tahu kita, kalian semua sedang berusaha, sedang bekerja keras, ingin menggapai cita-cita, ingin bisa merasakan hidup yang sejahtera, hidup yang lebih baik. Tuhan itu tahu, Tuhan tahu kita lagi berusaha. Makanya jangan pernah lah kita sesekali untuk berpikir berpaling darinya gitu. Karena bagaimanapun juga, walaupun kita belum berhasil gitu ya, tapi yakin kita nanti suatu saat bakal berhasil. Memang kedengarannya sangat mudah ya. Pasti ada yang merespon, ah iya ngomong doang gampang gitu kan. Tapi memang itulah faktanya. Memang pahit bener-bener pahit. Tapi percayalah, bersama kepahitan itu ada kemanisan gitu. Kemanisan gak sih? Itulah pokoknya ya. Jadi apapun itu yang kalian sedang usahain, ya jangan pernah menyerah ya. Sama ya, ini buat pesan buat saya di sini sendiri juga, dan buat kalian semua juga, itu bisa diambil pelajarannya. Jadi gitu, sangat cerita yang sangat bagus sekali ya. Terima kasih juga buat Mas Bri, Mbak Esti yang sudah membagikan pengalamannya untuk kami semua yang di sini gitu. Oke, bagaimana nih pendapat kalian tentang cerita ini? Tulis di kolom komentar ya. Dan sekalian juga nih yang belum absen, silahkan absen di kolom komentar dengan namanya siapa dan dari mana kotanya, agar saya dan tim Dimensi Mimpi bisa mengenal kalian semua. Oke, mungkin sampai di sini dulu ceritanya. Kita akan bercerita lagi di lain hari, di next video ya, dengan cerita yang lebih baru lagi. Jadi terima kasih semuanya yang sudah mendengarkan dari awal sampai akhir. Seperti biasa, waktunya di sini saya pamit undur diri dulu. Saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat ya, hidup hanyalah ilusi.